Kita menuju ke Magelang ini ya. silaturahmi. Ya, di Zoom kembali Magelang. kami hadirkan Bapak Nedi dari Bambang Sumantri. bukan. Bambang Sumantri dulu. Ya, Bapak Bambang Sumantri dulu ya. Oke, baik. ya. Ini Ustadz Bambang Sumantri sudah terlihat di Zoom ya, di layar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang, Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Sumantri dari Ya. Magelang. Magelangnya mana, Bapak? Kota, perwakilan kota, Ustaz. Ya, Perwakilan Kota. Kota Magelang ya, Kota Magelang. Ya, ada di Jalan Manggis nomor 17. Ya. Oh, Ustadz Bambang Sumantri ini adalah selaku Ketua Ketua MTA perwakilan ya. Magelang. Ya, ya. Nah, posisi ini berarti di cabang ini Pak, di perwakilan ya, gedung. Di perwakilan, Ustaz. Ya. Kabar baik dan sehat, Ustaz. Alhamdulillah doanya, Ustaz. Kita sehat-sehat dan baik-baik Ya, saja. Ustadz Bambang sejak kapan diberikan amanah untuk menjadi Ketua Perwakilan Magelang ini? Sejak tahun kapan? Ya, begini. Saya kenal itu sejak tahun 2012. 2012. Ya, waktu itu ketika masih dinas, Hah? kebetulan diberi amanah sebagai kepala sekolah. Itu waktu senggang kita browsing di internet itu ketemu NTA. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah pernah mendengar kata MTA itu pada tahun kira-kira 2008. Ya. Tapi waktu itu nggak lalui saja. Tapi pada saat saya browsing tahun 2012 itu baru tahu ada kajian MTA di Surakarta. Demikian ini sepintasnya awalnya. Oh, gitu. Kemudian setelah tahu ada kajian ini, bagaimana? Respon Setelah Pak tahu, Bambang? saya tentunya berusaha terus ini ingin tahu lebih dalam, dan saya buka YouTube yang lain dan juga jadwal di MTA TV itu. Setiap minggu itu saya melihat di siaran langsung itu pada saat Ahad pagi. Iya. Iya. Ya. Kemudian pada suatu saat di Ahad pagi itu muncul orang Magelang ada di majelis. Pada saat wawancara atau istilahnya itu tanya jawab dengan Ustadz almarhum, Ya. itu mengatakan bahwa di Magelang itu akan ada atau sudah ada binaan yang posisinya ada di Secang. Secang itu kan tetangga dengan kota Magelang. Secang, ya. Di situ menyebutkan juga ada nomornya, nomor kontak personnya, sehingga saya cari di situ ketemu. Waktu itu ada Pak Dardiri, ada juga Pak Suryono, sehingga kita ngomong-ngomong bagaimana kalau kita kota Magelang kita mulai rintis binaan, kan begitu. Tapi sebelumnya pada saat setelah tahun 2014 saya sudah ngaji juga di cabang Muntilan, itu ada di wilayah kabupaten ya. Ya, Muntilan Kabupaten Magelang ya. Iya. Nah, dari omong-omong seperti itu atas saran dan sebagainya kami juga merapat ke Kabupaten Temanggung. Bagaimana kalau kota Magelang ini ada follow up-nya, sehingga secara spontan kita mulai di kota Magelang itu mulai tahun 2014 akhir. Jadi kita mulai beberapa orang untuk ngaji dibimbing oleh saudara-saudara kita yang dari cabang Secang. Nah, tahun 2015 Februari itu kita disarankan untuk mengajukan, baru saja kita mulai disarankan untuk mengajukan menjadi perwakilan resmi ya. Nah, kami dengan tekad bulat membuat surat pada waktu itu 2015 Februari itu kita layangkan ke pusat. Oleh pusat pada bulan April 2015 dirawi oleh beliau Ustadz Soeharto sama Ustadz Yoyo waktu itu untuk dicek, ditinjau apakah layak untuk diajukan menjadi perwakilan resmi. Nah, pada saat itu seperti itu. Sehingga dari kurun waktu itu nampaknya perwakilan kota Magelang itu tercepat di seluruh Indonesia. Tercepat ya. Iya. Akhirnya sehingga
Resmi tahun berapa itu? Tahun 2015 Desember 27 kita ikut diundang ke Jakarta ke GBK itu untuk Oh ya, diresmikan. Iya. GPK ya. Oh. Ya, di GBK Oke, oke, Gelora oke. Bung Karno, ya. Alhamdulillah. Berarti maksudnya Iya. ini ya, perwakilan Kota Magelang ya? Kota Magelang. Jadi kabupaten ada sendiri, Kota Magelang ada sendiri. Jadi yang Pak Bambang Sumantri sebagai langsung dari ketua perwakilannya sekaligus ya. Nggih. Ya, ketua. Sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Bagaimana ini perkembangan dari perwakilan Kota Magelang Kota ya, Magelangnya, Pak ya. Bambang Sumantri, perjalanannya hingga sekarang Hingga tahun sekarang seperti apa? 2022 ini, respon dari warga ataupun lingkungan seperti apa terkait dakwah Ya. di Kota Magelang ini? Alhamdulillah sejak kita merintis sampai dengan diresmikan dan sampai dengan perjalanan saat ini kita tidak pernah mengalami hambatan dalam dakwah ini. Jadi dengan lingkungan, dengan pihak yang kompeten ataupun stakeholder kita berjalan baik-baik saja. Tapi kita tidak tahu hati orang ya. Tapi yang jelas kita dalam perjalanannya tidak ada hambatan. Hanya saja ada suka dukanya atau liku-likunya di tempat kajian ini kita pindah-pindah. Yang pertama di masjid, kemudian berikutnya pindah ke rumah warga, pindah lagi ke rumah warga juga di pinggir jalan raya yang di Jalan Ayani 2 kali. Kemudian pada awal 2020 kita sudah menempati gedung baru yang saat ini memang sudah dipakai untuk kita wawancara ini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Untuk sisi sebentar, untuk sisi jamaah ini ya kita alhamdulillah istiqomah, kurang lebih ada 100 jamaah yang ada di Kota Magelang ini. Iya. Pak, sebagai ketua perwakilan, ada info yang masuk ke kami, Bapak itu hafal perwarganya yang ratusan jumlahnya, baik dari nama hingga tempat tinggalnya. Apakah ini memerlukan waktu tersendiri untuk menghafalnya ini Pak Bambang Sumantri? Oh ya, baik Ustaz. Ini begini, saya memang backgroundnya guru. Guru apa Pak? Ya, saya guru pembimbing, guru BK. Jadi BK. guru BK di SMP ya. Iya. Jadi di SMP. Sehingga salah satu pendekatan kepada siswa yang baik itu adalah dengan cara mengenal nama. Betul. Jadi anak itu kalau dikenal namanya itu merasa bangga. Merasa bangga dibandingkan ketika dipanggil dengan kata AEO dan sebagainya. Dia dipanggil dengan namanya itu sudah merasa bangga bahwa dia diperhatikan oleh gurunya, sehingga pendekatannya akan semakin akrab antara bapak dan anak. Jadi saya berusaha untuk mengenal seberapapun semaksimalnya nama-nama warga dan alamat dan juga mungkin keluarganya Hafal, sampai hafal semua itu Pak? Ya insya Allah antara 80-90% ya, kalau namanya panggilannya hafal. Tapi kalau nama lengkapnya kadang-kadang ada yang lupa sedikit gitu. Itu kan makanya ya. Iya, maklum. Ya. Tapi ratusan loh Pak ini ya. Ratusan ya. Jadi wah ini. Tapi karena memang ini ya, dulunya sebagai seorang guru ini juga mudah menghafal nama murid dan sebagainya. Ini juga diterapkan di perwakilan ini gitu kan. Untuk bisa menghafal warga-warganya ya. Tadi dalam rangka menjalin kedekatan. Ya, kedekatan sebagai keluarga begitu. Kemudian Pak, kami dapat informasi katanya Pak Bambang dulu itu masuk ke MTA ini ada semacam curiga dan sebagainya. Itu bagaimana ceritanya Pak? Iya, saya begini, sebenarnya tidak curiga ya, tapi ketika saya merasakan bahwa dalam beragama itu lingkungan pada umumnya itu kok seperti itu lah. Sementara saya mendengar dan melihat ngendikannya beliau itu kan lugas tegas.
Jadi beragama itu rasa angel, kalau tuntunannya ya ikuti. Kalau tidak ada tuntunannya ya tinggalkan, kan begitu. Jadi itu yang sangat membekas pada saya, sehingga satu hal juga yang saya membuat penasaran juga masalah kesirikan, masalah perdukunan dan kesirikan itu. Jadi beliau sangat berani sekali. Ya, kalau ada santetan aku kan seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat memotivasi saya untuk ikut serta masuk dalam MTA itu. Itu Ustaz. Kemudian bagaimana ketika dulu ada sebelum jenengan bergabung ke Majelis Tafsir, ada orang-orang MTA yang menyekolahkan anaknya ke Solo, kok di Magelang juga banyak sekolah. Kemudian menimbulkan penasaran penjenengan sebagai yang ingin tahu, loh ada apa dengan MTA ini, akhirnya malah bergabung. Ini bagaimana kisahnya ini? Iya, begini Ustaz. Jadi waktu itu ada guru anak buah saya itu izin kepada saya, Pak, saya mau izin hari ini sama tengok anak saya yang sekolah MTA di Solo ya. Nah waktu itu saya tidak menanggapi bla bla Belanda ya. Saya hanya jawabnya, monggo Bu, tugasnya diatur dulu, jenengan segera tindak ke Solo. Jadi saya kata-kata MTA waktu itu tidak saya belum saya perhatikan, tapi sudah ada di mindset saya. Dan suatu ketika itu tadi pas browsing itu tadi saya melihat MTA boleh ini toh. Jadi lembaga dakwah kan begitu. Nah, selang beberapa perjalanan beberapa bulan dan mungkin hampir 1 tahun juga, saya ketemu lagi dengan anak buah saya, guru di sekolahan saya itu, ibu guru yang tadi izin itu, saya tanyakan, MTA itu apa, kan gitu, saya tanyakan lagi. Itu SMA Majelis Tafsir Al-Quran, ada di Solo. Itu boarding school dan sebagainya, sehingga kita baru tahu itu. Jadi berawal dari guru izin kepada saya, tidak kami respon soal MTA-nya enggak, tapi kami mengizinkan. Tapi selang beberapa waktu saya browsing ketemu MTA, baru disitulah kontak dengan MTA-nya seperti itu. Jadi gitu. Awalnya itu malah justru awalnya begitu ya? Iya awalnya. Awalnya Pak Bambang mengenal dan tahu ya. Sebagai seorang guru Pak Bambang ya, ketika awal mengikuti kajian MTA dengan metode kajian seperti itu, apa kesan yang ditangkap dari Pak Bambang sebagai seorang pengajar, tenaga pendidik? Ya, sebagai seorang pengajar dalam metode dakwah yang diterapkan MTA ini ya sudah bagus saja. Hanya kita satu sisi harapan ke depan memang kompetensi itu harus senantiasa ditingkatkan. Kompetensi dari pengurus, dari guru daerah Sewu ya. Jadi ini tetap harus ditingkatkan sehingga nanti MTA itu lebih jaya dan berkualitas. Harapan kita seperti itu. Iya, ini penting juga ya, dimiliki oleh seorang guru, sebagai seorang guru daerah juga begitu tadi dikatakan, untuk kompetensinya, pengetahuannya tentang materi-materi yang disampaikan ini penting gitu ya Pak Bung ya. Ya, kemudian apakah Ustadz Bambang ini memiliki kisah mengesankan begitu ya, sehingga akhirnya tertambat di pengajian yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini di Majelis Tafsir Al-Quran ini, Ustadz Bambang? Iya, saya secara personal dalam melihat dan mendengar dakwah ini terkesan jujur aja pada sosok beliau, almarhum Ustadz Sukino. Jadi beliau itu tidak berbelit-belit, jadi simpel, tegas, berani, jelas. Ini yang saya tangkap di sini, sehingga ini yang betul-betul ya, karena karakter pribadi watak itu antara satu dengan yang lain berbeda ya. Tapi di sini ini memang
dalam perjalanan MTA dengan adanya sosok almarhum itu memang sangat-sangat memotivasi pendengar dan pemirsa, termasuk saya. Jadi saya terkesannya di situ yang tidak bisa dihilangkan itu sampai sekarang. Ya, Jelas, tegas, lugas, berani, ya itu. Itu pesan yang sangat mendalam dari Pak Bambang sehingga ingin bergabung di Universitas Al-Quran ini. Baik Pak Bambang, terima kasih waktunya atas pencerahannya. Semoga ini memberikan inspirasi pada yang lainnya untuk semakin mendalami dakwah ini. Amin. Pak Bambang sebagai Ketua Perwakilan ada yang ingin disampaikan mungkin kepada para warganya ataupun pemirsa dan pendengar yang menyimak kajian hari ini. Ya, terima kasih. Ini khusus kami sampaikan untuk seluruh warga atau penjamaah MTA Perwakilan Kota Magelang. Mari kita bersama-sama menuntut ilmu, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Ketika itu kita berhenti, tentunya tanda kita sudah ajal tiba. Jadi sebelum kita sampai ke akhirat, tentunya kita harus mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqomah dan yakinkan bahwa kita tuh orang Islam harus paham Islam. Setelah paham, kita amalkan untuk bekal hidup kita menuju ke hidup yang langgeng. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih ini Ustaz Bambang Sumantri, waktunya mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga aura positif, semangat positif untuk saudara kita semuanya untuk senantiasa istiqomah ya mengaji Al-Quran dan Sunnah ini tentunya. Salam untuk semua warga yang ada di sana Bapak ya, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Bambang Sumantri ini ya. Perwakilan Kota Magelang. Kota Magelang. Gitu. Satunya Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang ada berarti di. Itu sama seperti Semarang, ada Kota Semarang dan Kabupaten Semarang juga. Ada juga di Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Oh iya. Ada juga beberapa memang seperti itu ya untuk kepengurusan di atau berkembangnya Majelis Tahfiz Al-Quran di daerah gitu ya.